Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Enggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Enggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita. Hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial. Disebut bulan hurum. Ada 4 bulan disebut bulan hurum. 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat namanya Rajab. Dan kita sekarang ada di bulan ini, di bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Zalim, fala tadhlimu, jangan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nafas nih kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah fungsinya. Misal, mata fungsinya melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30. 31 untuk perempuan. Lisan untuk bicara yang baik-baik. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Sampai kaki, sampai ke ujung kaki. Melangkah pada yang baik. Quran surah misal ke-25 ayat 69. Ya, baik. Semuanya sudah diatur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda gunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Contoh, mata tadi melihat yang baik-baik. Sekarang mata dipakai melihat yang tidak baik. Berarti mata berbuat zalim dalam kehidupan. Saya tanya sampai dengan siang hari ini, berapa kali mata digunakan untuk melihat yang tak baik? Mungkin dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid kadang-kadang ada sepatu hilang, sendal hilang. Apa yang pertama melihat? Mata terdorong kemudian kepada nafsu. Baik, sampai ke ujung kaki, berapa kali berbuat yang keliru. Itu mungkin yang menghambat kesuksesan yang dikerjakan saat ini. Karena lisan dengan teman jadi nggak akrab. Karena pendengaran yang keliru muncul fitnah. Karena melangkah pada yang tidak benar muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang kita harus evaluasi. Maka kalau kita sadar ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya berikan gambaran singkat bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat nggak pemilik rezeki siapa? Allah. Yang punya kedudukan siapa? Allah. Yang punya kebijakan siapa? Allah. Sekarang kita bekerja kan supaya Allah kasih pada kita kan? Nah, sekarang kata Allah, kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lalu Anda mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, maka mustahil. Sekarang nggak usah bicara tentang Allah lah. Anda ingin dapat sesuatu, tapi dengan orangnya punya hubungan buruk, kan mustahil bisa dapat yang diinginkan. Anda mau datang ke si B, tapi Anda tidak punya hubungan baik dengan si B. Apa yang tidak diinginkan si B, Anda kerjakan, mustahil Anda dapatkan.
Sekarang karena itu Nabi ilustrasikan begini. Kalau ada orang yang dalam hidupnya sering menyalahi perintah Allah dalam kehidupan, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Karena hukum kehidupan dunia nanti diikat oleh hukum dunia. Akhirat diikat dengan kaidah akhirat. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya Allah, kaya itu dunia. Maka hukum dunia diturunkan. Kerja itu hukum dunia. Jujur hukum dunia. Maaf, punya attitude yang baik hukum dunia. Membangun hubungan baik dengan sesama pun hukum dunia. Maka dari itu, maaf, sekalipun Anda punya hubungan yang tidak baik, bukan dengan muslim, dengan non-muslim misalnya punya perilaku buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Anda bohong pada non-muslim, Anda misalnya zalim pada non-muslim, berlaku juga, jangan harap karir Anda sukses. Tidak cukup kita bisa mendapatkan kelancaran dalam usaha dengan sekedar sholat. Sholat memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Kalau hubungan dengan manusianya buruk, juga sama akan menghambat. Dengan ibu Anda kurang baik, dengan ayah Anda kurang baik, dengan istri, dengan suami kurang baik, itu mungkin bisa menghambat kepada karir pekerjaan Anda. Apalagi kalaupun ini baik, dengan suami baik, istri baik, tetangga baik, tapi kalau dengan Allah tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan dalam kehidupan. Terakhir, bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya. Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor. Jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab, itu puasa maksiat Pak. Bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Ya libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal soleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar. Jangankan yang fardu. Anda nggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu. Ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan. Ibu-ibu berani naruh sajadah, bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Nyimpan sajadah saf paling depan tuh. Ya, padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Nah, jadi sunnah tuh dikejar, nggak ada yang minta dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim fakir macam. Kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Nggak ada orang demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, nggak korupsi dulu. Ya, pencuri nggak nyuri dulu. Puasa, karena psikologi orang puasa nggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya sedang puasa bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang 5 diprovokasi. Dia diam aja. Istrinya nanya, "Papa nggak marah?"
Ntar habis buka. Dia tahan. Nah, jadi tolong hidupkan bulan ini. Yuk kita mulai. Jangan coba dulu pelan-pelan ya. Jangan langsung tinggi-tinggi. Nah. Sehari dulu puasa. Sekarang Kamis tunggu Senin. Karena kalau orang banyak puasa, kita puasanya akan lebih ringan. Ya, nanti kalau sudah Senin istirahat dulu. Kamis puasa lagi. Ya supaya terbiasa. Nanti saat Ramadan kita sudah lebih sempurna.